Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali lagi merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Biarlah Tuhan menjadi hakim. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan kecurangan, kedagingan kita biasanya menuntut kita untuk melakukan hal yang sama. Pada umumnya, jikalau ada kesempatan untuk membalaskan kecurangan itu, kita akan melakukannya. Dan hal ini tanpa terkecuali kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya orang awam, bahkan orang-orang Kristen pun masih banyak melakukan hal yang demikian. Nah, pada kisah yang kita baca, Daud tidak membalaskan kepada Saul seperti apa yang Saul telah lakukan kepadanya. Saul menginginkan nyawa Daud, tetapi Daud malah membiarkan Saul hidup. Saul membenci Daud, tetapi Daud mengasihi Saul sebagai tuan yang telah Tuhan tetapkan baginya. Pada kalimat Daud yang mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Artinya ia tidak mau mengotori tangannya dengan membalaskan apa yang dilakukan Saul kepadanya. Sikap Daud adalah lebih kepada berserah kepada kehendak Tuhan dan menyerahkan perkara yang ia miliki dengan Saul kepada Tuhan sendiri. Biarkan Tuhan yang bertindak, biarkan Tuhan yang melakukan pembalasan kepada Saul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita lihat dari kisah Daud dan juga Saul ini? Di sini kita bisa melihat bahwa penghakiman bukanlah milik manusia. Penghakiman hanya milik Tuhan semata. Maka ketika dunia pada umumnya melakukan hal-hal curang, melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita, melakukan hal-hal yang kotor sekalipun, tuntutan kepada kita orang-orang yang percaya dan orang-orang yang telah mengenal Kristus dan menerima anugerah daripada Yesus Kristus adalah menjadi berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jikalau orang pada umumnya membalaskan kecurangan dengan kecurangan, maka kita seharusnya memberikan ruang bagi Tuhan untuk melakukan keadilannya atas manusia. Biarkan Tuhan menjadi hakim dan kita tidak perlu mengotori tangan kita untuk membalas kejahatan dari orang-orang pada umumnya. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.